bisa ketemu lagi di acara kita bersama teman-teman sahabat pustaka. Tema kita hari ini filsafat dasar buat teman-teman. Seperti yang kita tahu ya, banyak persepsi di luar sana tentang filsafat. Tapi kalau menurut teman-teman di sini, ini kayaknya beda sama teman-teman yang di luar. Dan sejak kapan sih sebenarnya kita berfilsafat? Mari kita tanya bareng-bareng ke teman-teman sahabat pustaka yang ada di sini. Tapi sebelumnya, aku pengen kenalin dulu siapa-siapa aja sih yang duduk bareng kita dan bakalin ngobrol tentang tema diskusi sore ini. Pertama dari yang depan saya, boleh kenalin ini dengan siapa? Nama saya Tian Berkam, sering kali disapa di sahabat pustaka Tian. Oke, baik. Terima kasih Bu Saudara Ele. Perkenalkan, nama saya Wahyu Yesugal Rey, biasa dipanggil Wahyu. Thank you, Wahyu. Oke. Perkenalkan, nama saya Yasino Marcelino. Bisa dipanggil Marcel, bisa. Nino, panggilannya Nino aja. Panggilannya Nino. Oke, terima kasih Berkam, Wahyu, sama Nino. Jadi ini latar belakangnya teman-teman sebelum duduk di sini, apa semuanya udah pernah belajar yang namanya filsafat? Kalau dari saya sendiri sih asing sekali ya mendengar kata filsafat dari SMP, SMA, SD, apalagi SD. Apalagi dari tempat asal kan saya di Nusa Tenggara Timur ini. Sangat jarang kita berbicara tentang yang dikatakan filsafat, apalagi yang di dalamnya pembahasannya sangat ya belum nampak di saya. Baru ketika saya masuk di dunia mahasiswa ini baru saya mulai memasuki atau mulai ingin menekuni lah filsafat itu sendiri. Keren. Sebelumnya di Nusa Tenggara Timur nggak ada pelajaran filsafat sama sekali ya? Atau nongkrong sama teman-teman yang belajar filsafat kah? Atau inisiatif sendiri pengen baca-baca tentang filsafat atau gimana? Kalau untuk sejenis tongkrongan biasanya yang saya lihat, yang sering saya perhatikan di lingkungan sekitar itu teman-teman sebaya saya itu jarang ada, atau mungkin tidak ada sih yang membahas tentang topik terkait pembahasan dalam filsafat, atau mungkin kita nggak menyadari bahwa yang kita bahas ini sebenarnya sudah masuk dalam ranah filsafat. Tapi kalau berbicara tentang sekolah-sekolah filsafat sangat banyak di sana, tapi lebih mengarah ke teologi. Berarti sebenarnya filsafat bukan hal baru ya buat Berkam. Sebelumnya udah ada gambaran sedikit lah. Gitu ya. Terus langsung kita lompat dari Jawa dulu ya. Dari Nusa Tenggara kita ke Jawa dulu. Oke. Gimana kalau menurut Nino? Jika dibilang sudah mungkin sering. 3 tahun yang lalu saya masih menganggap filsafat itu jalan untuk menuju kesesatan. Karena sangat sering terdengar bahwa filsafat itu kebanyakan mengarahkan kita menuju kesesatan yang saat sebelum saya mengenal apa itu filsafat sebenarnya. Dan tepatnya 2 tahun yang lalu ketika saya khususnya tergabung dalam salah satu UKM di Unitomo, yaitu Sahabat Pustaka, dengan background filsafat di sana, saya kaget. Apakah tempat ini tempat yang akan menyesatkan saya? Nyatanya bukan. Nyatanya filsafat bukan menyesatkan. Dan filsafat tidak bisa diartikan untuk menyesatkan juga. Karena setelah saya bergabung di UKM itu, saya akan mendapatkan referensi buku. Salah satunya bukunya Fardin Weiss yang sebelum filsafat. Di dalam buku itu, filsafat itu ada dua jenis, dua gambaran. Filsafat sebagai proses dan filsafat sebagai produk. Dan selama ini pikiran saya 3 tahun yang lalu ternyata filsafat sebagai produk. Bagaimana saya mengetahui filsafat itu bisa menyesatkan, ternyata hanyalah sebuah produk. Dan akhirnya ketika saya hanya mengenal produk, saya akan menelan mentah-mentah. Dan setelah
saya tahu filsafat, akhirnya saya menyadari kita harus tahu prosesnya dulu. Nah, dari sinilah akhirnya saya mengetahui bahwa saat ini saja kita sedang ngobrol ini, kita sedang berfilsafat sebenarnya. Karena filsafat muncul ketika kita sudah mulai muncul di benak kita, mulai ada pertanyaan-pertanyaan tertentu. Kita mulai menguji apa yang ada di sekitar kita. Dan itulah yang namanya proses. Nah, dari proses itulah munculnya namanya produk di situ. Jadi ketika kita menemui satu permasalahan khususnya dengan alat atau proses yang kita dapatkan dari filsafat, akhirnya mendapatkan satu kesimpulan. Dan inilah teman-teman yang kebanyakan teman-teman yang di luar sana mungkin yang belum terlalu mengenal filsafat, akhirnya menganggap ini bisa menuju kesesatan, padahal enggak juga. Banyak sekali kalau teman-teman dari sudut pandang agama ya khususnya, kalau teman-teman merasa filsafat itu menyesatkan, banyak sekali filsafat tentang keislaman juga, filsafat agama. Kita tinggal mencari aja sebenarnya, mau produk yang seperti apa. Tetapi pada intinya filsafat adalah sebuah proses. Ketika kita menanyakan sesuatu, ketika kita mulai untuk berpikir kenapa harus seperti ini, that's it. Itulah filsafat sebenarnya. Berarti selama 3 tahun ini Nino udah banyak perubahan ya? Oh, sangat. Dari apa yang dipikirkan mengenai filsafat yang sebelumnya sampai baca buku, literaturnya bertambah dan sekarang udah ada persepsi baru tentang filsafat. Oke. Kalau untuk Bung Wahyu sendiri gimana? Untuk saya sendiri mengenai filsafat, pemahaman saya terkait filsafat atau pengetahuan saya tentang filsafat itu bahkan ketika masih SD, SMP, dan SMA, khususnya kita di daerah timur, ya saya salah satunya dari Maluku, itu saya nggak paham benar atau nggak pernah mendengar kata atau kalimat tentang filsafat ini. Kenapa? Karena ya kalau sekarang ketika saya sampai di sini kan mendengarkan sesuatu terus saya bisa browsing dan sebagainya. Kan di sana kan di Maluku kan belum ada. Waktu saya 2015 itu baru masuklah internet. Nah, artinya di sana pemahaman orang-orang di sana untuk internet pun belum terlalu. Akhirnya ya sudah, ketika saya sampai ke Surabaya dan akhirnya sama seperti saudara Nino dan juga Berkam, kita berproses bersama di Sahabat Pustaka. Nah, di sana baru kita mengenal tentang namanya filsafat dan saya pun kaget. Loh, kok ini filsafat seperti ini gitu. Yang dimaksud filsafat itu apa sih? Nah, ya kebanyakan dari banyak pandangan sudut pandang orang ya, khususnya orang-orang awam salah satunya yang mungkin belum pernah memahami benar tentang filsafat, bisa mendefinisikan filsafat itu terserah mereka, mau bisa menggunakan filsafat sebagai ilmu, sebagai suatu ilmu yang sesat dan sebagainya, itu karena teman-teman itu belum memahami tentang filsafat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika saya masuk dalam belajar di Sahabat Pustaka dan berproses bersama teman-teman, saya rasa nggak ada penyesatan di sana. Malahan filsafat itu bagaimana caranya membuat kita itu menggali lebih dalam terkait apa yang kita pengen tahu dan apa yang tidak kita ketahui, kita bisa menggali lebih dalam informasi-informasi itu. Kayak gitu menurut saya tentang filsafat. Keren. Berarti dari teman-teman semua ini udah punya perspektif masing-masing ya tentang filsafat. Oke. Dan sejak kapan sih kalian ini mulai berfilsafat? Ini Sejak kapan? pertanyaan yang sangat menarik. Luar biasa ya. Banyak sekali kita merasa filsafat itu terdengar seperti suatu keilmuan ya, gambarkan seperti matematika dan sebagainya. Padahal sebenarnya inti dari filsafat sendiri ketika kita sudah mulai bertanya. Poinnya ketika kita sudah mulai bertanya. Dan ketika saya sudah sadari sebenarnya saya sudah berfilsafat sejak masa-masa kecil dulu. Ya mungkin kita nggak menyadari ketika anak-anak kecil mulai bertanya, ini namanya apa? Kadang-kadang kita juga menjawab dengan sembarangan. Seharusnya nggak boleh seperti itu. Karena inilah momen mereka untuk mulai mengenal sesuatu atau mulai berfilsafat. Makanya teman-teman yang mungkin punya anak kecil atau adik kecil, ketika mereka mulai bertanya, mulai ingin tahu sesuatu, jawab dengan sungguh-sungguh. Karena itu momen emas mereka untuk bisa lebih tahu dan menyadari apa yang ada di sekitar mereka.
Jadi kalau dari saya tadi itu semenjak kita sudah mulai bertanya, Keren. Apapun Seperti itu. pertanyaannya itu udah termasuk berfilsafat ya kita berarti ya. Gimana Berkam, sepakat nggak sama apa yang disampaikan Nino ini? Ya, sepakat juga ketika kita memasuki momen itu tadi ya, momen kita kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu. Ya itu tadi yang saya kemukakan di awal, bahwa sebenarnya teman-teman saya di daerah sana itu sudah berfilsafat, hanya mereka nggak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu ketika kita menyampaikan sebuah pertanyaan dan mulai berpikir dan menyampaikan apa yang menjadi suatu pertanyaan itu atau jawaban, bahkan akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan lagi. Nah, dari situlah mulai berfilsafat. Orang kan sering kali orang-orang awam khususnya kan, atau mungkin orang-orang yang baru kenal filsafat mungkin lebih ke pengertian secara etimologi atau terminologi, ontologi dan sebagainya lah. Mereka pasti lebih ke arah sananya. Padahal awal mulanya seperti itu aja. Ketika momen kita bertanya, ya itu pastilah kita kena filsafat ini sebenarnya. Sejak kapan kamu bertanya itu? Sebenarnya sudah dari kecil. Dari Hanya kecil? saja ya itu tadi, nggak sadar kalau nggak itu. sadar. Oke. Barangkali teman-teman ya sama kayak saya ini menyadari, oh filsafat itu sebenarnya seperti ini aja. Mungkin yang saya tangkap dari proses dan produk itu, gara-gara produk inilah yang membuat akhirnya terjadi kesesatan itu sendiri. Ketika dia setelah mempelajari filsafat, dia kan timbul sebagai produk ini. Dia menyampaikan apa yang dia dapat, padahal kembali lagi ke apa yang disampaikan Bung Wahyu. Dia belum memahami sebenarnya jalan filsafat itu seperti apa. Itu fatalnya sih. Padahal filsafat itu sangat menarik. Bahkan ya saya anggap sangat urgent bagi setiap pelajar. Urgensinya apa tuh maksudnya? Sebutkan 3 sih, minimal itu memperbanyak sudut pandang, kritis, dan semakin ingin tahu. Oke. Masuk rasa ingin tahu. Terus fungsinya apa tuh kalau misalnya kita udah pengen tahu, terus kritis, akhirnya efeknya buat diri kita sendiri ini apa? Kalau dari saya sendiri sih saya lebih ketika saya memutuskan sesuatu atau mencari tahu sesuatu itu, saya bisa mencari tahu mendapatkan makna dari apa yang saya cari. Seringkali kan orang-orang menganggap remeh sesuatu yang sederhana. Padahal sesuatu yang sederhana itu bisa menjadi besar, atau yang besar bisa menjadi lebih sederhana lagi. Kan bisa seperti itu. Apalagi kalau setingkat kita yang pelajar itu, tuntutan kita kan selalu seperti itu, kritis dan lain-lain. Bahkan itu nanti sampai ke dunia kerja dan ya seterusnya. Karena memang seperti itu. Mungkin kita modifikasi ya. Seperti itu sudah jalan pikiran filsafat itu. Berarti bukan cuma manfaat buat pelajar ya, buat kehidupan sehari-hari pun itu dibutuhkan juga berfilsafat. Nah, kalau buat Bung Wahyu sendiri, sepakat nggak kalau kita tuh butuh berfilsafat sampai nanti-nanti? Kalau menurut saya sangat setuju ya terkait dengan kenapa kita harus berfilsafat. Karena menurut saya filsafat itu sangat penting. Kalau teman-teman yang di luar sana yang belum pernah memahami atau belum mengenal dengan filsafat yang tadi disampaikan oleh Bung Berkam terkait filsafat itu, kenapa saya bilang teman-teman tidak memahami dan akhirnya mengatakan bahwa filsafat itu sesat. Kenapa? Karena gini, kalau teman-teman bilang filsafat itu sesat, saya perlu menjelaskan sedikit ya, bahwa ketika disampaikan oleh saudara Nino dan saudara Berkam bahwa filsafat, ketika kita berfilsafat itu ketika saat kita mulai bertanya. Di mana kita bertanya itu ketika kita masih kecil. Ketika kita tidak tahu ini apa. Dan ibu kita menanyakan, "Bu, ini apa?" Dan ibu kita menjawab bahwa ini adalah cangkir. Cangkir buat apa? Kita mulai bertanya. Nah, kan itu proses pengetahuan. Artinya bahwa kita berusaha mencari tahu apa yang tidak kita pahami atau apa yang kita tidak tahu, seperti itu. Itulah filsafat. Nah, kenapa saya bilang sangat penting ya untuk kita, kenapa kita harus berfilsafat? Karena dengan filsafat kita bisa melihat hal-hal yang berbeda daripada orang lain pada umumnya. Bahwa ketika orang melihat suatu permasalahan, orang hanya melihat dari satu sudut pandang. Tetapi ketika kita menggunakan filsafat, kita akan berusaha untuk menggali lebih dalam. Ternyata di sana tidak hal seperti itu. Ada 2 sudut pandang yang harus kita lihat. Dari sudut pandang kita maupun sudut pandang orang lain, seperti itu. Nah, itu yang perlu kita kaji. Kenapa filsafat itu penting? Ya untuk pengembangan daya kritis kita, itu salah satunya kalau menurut saya.
Kalau kayak gitu berarti apa boleh dibilang kalau sebenarnya filsafat ini alat? Misalnya kayak tadi kan menggali, berarti filsafat alat untuk menggali gitu ya. Biar lebih dalam atau lebih luas atau lebih lebar kayak gitu. Ah, Benar. ini hal yang perlu diketahui juga. Kalau biasanya kita itu diajarkan untuk mencari kebenaran atau mengutamakan kebenaran, filsafat tidak mengajarkan demikian. Filsafat menarik kita ke level yang satu level lebih tinggi dari kebenaran itu sendiri, yaitu kebijaksanaan. Jadi goals terutama di filsafat itu bukanlah kebenaran, tapi kebijaksanaan. Contoh simpelnya kayak gini. Misalkan ya, kita punya temen nih, kurus banget. Lalu kita panggil dia triplek. Mungkin secara fisik mungkin seperti itu. Tetapi kan atau itu sebagai kebenaran lah. Sebagai bentuk gambaran. Tetapi itu tidak bijaksana. Nah, filsafat mengajarkan kita untuk tahu timing. Kapan kita harus mengatakan seperti itu, kapan kita harus menilai seseorang seperti itu, kita harus tahu. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui kebenaran, tapi bisa menempatkan diri kapan waktunya kita bisa berucap seperti itu, kapan waktunya kita bisa istilahnya bisa tahu apakah ini bisa kita lontarkan, apakah bisa kita omongkan di kebanyakan orang. Bisa menempatkan gitu. Iya, menempatkan diri. Situasinya. Situasi. Sebenarnya sih kalau menurut saya benar salah itu kan perspektif ya. Yang menurut kita benar belum tentu menurut orang lain benar gitu kan. Dan sebaliknya pun begitu. Nah, buat teman-teman sendiri itu kan tadi pertanyaan sejak kapan kalian berfilsafat ya sampai sejauh ini. Kalau sekarang nih, sejak kapan kalian menyadari bahwa kalian itu berfilsafat? Kalau saya sendiri sih ketika ini ya, ketika saya membaca buku karya Justin Gardner, Dunia Sophie. Memang di buku itu tidak diceritakan pengertian filsafat itu seperti yang saya sampaikan bahwa ketika bertanya, tapi dia menuntun kita ke arah itu. Prosesnya. Secara proses, isi novel kok menceritakan ini, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, dari situ saya menyadari, jalan filsafat itu ya nggak jauh-jauh dari ini. Bukan hanya sekedar bahwa pengertian secara asal-usul kata ya, bukan hanya sampai pada level itu. Tapi lebih ke pertanyaan awal tadi, menyadarinya itu di sini. Kalau saya sendiri semenjak saya membaca buku itu. Jadi pada bab mana atau waktu baca di bagian mana kamu menyadari, oh jadi selama ini yang aku lakukan itu adalah berfilsafat? Mana bab yang bikin kamu kayak ger banget gitu? Kalau tidak salah sih topik besarnya lebih ke 3 filsuf klasik. Tentang si Socrates, Plato dan Aristoteles. 3 tokoh itu sih. Di sana mereka banyak mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dan pikiran-pikiran yang membuat kita itu ya semakin berpikir, menemukan jawaban, berpikir lagi. Menemukan jawaban, timbul pertanyaan lagi. Akhirnya nggak berhenti-berhenti. Never ending. Keren ya. Jadi kalau teman-teman ya ingin memperbanyak referensi lah, baca buku itu salah satunya. Saya sangat merekomendasikan. Dunia Sophie. Dunia Sophie. Bung Wahyu gimana Bung? Iya, kalau mau menanyakan sejak kapan saya sadar kalau saya berfilsafat, ya sama seperti Berkam, Bung Berkam. Kenapa? Karena secara proses kita sama, kita sama-sama berproses. Dan di di Sahabat Pustaka ya, di organisasi kami itu ya, kami itu diwajibkan, itu materi dasar. Ilmu dasar yang harus kita pelajari adalah filsafat. Dimana kita benar-benar diasah dalam kemampuan intelektualnya, kritisnya itu ketika kita belajar filsafat. Nah, di sana baru saya sadar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita itu merasa bingung untuk menjawab. Artinya bahwa hal-hal yang sepele kok bisa dipertanyakan, hal-hal yang sudah jelas ngapain ditanyakan. Nah, itu seperti itu. Akhirnya saya mulai sadar, oh iya, hal-hal seperti ini dulu kita pernah menanyakan. Kenapa? Apakah waktu itu ada? Siapakah kamu? Dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bagi orang awam ya, ngapain sih nanyakan hal-hal seperti itu? Tapi ngapain sih kalian nggak bisa menjelaskan tentang hal-hal sepele kayak gitu? Iya. Artinya bahwa berbeda sudut pandang kita, cara berpikir kita pun berbeda nanti ketika kita mempelajari filsafat.
Dan saya sadar itu ketika saya berproses di Sahabat Pustaka. Saya Kayak pernah sampai nggak tidur semalaman, cuman berusaha untuk memecahkan satu kata. apa itu? Apa itu ada? Satu kalimat ya, mohon maaf. Itu saya sampai bingung dan akhirnya saya itu kok bisa ya? Kalimat yang sudah ada ini dipertanyakan. Kenapa kira-kira? Kenapa harus dipertanyakan? Ya karena kita tidak paham. Artinya ya hal yang sudah ada pun belum tentu itu disebut kebenaran atau suatu hal yang benar. Ya perlu diuji lagi. Ya diujinya dengan apa? Ya dengan cara kita berfilsafat, menggali lebih dalam itu. Nah di sana saya menyadari benar pentingnya berfilsafat itu. Oke. Wow. Keren. Gimana buat Nino? Kapan sadarnya ya? Iya, sadarnya kapan? Sebenarnya kalau sadar ini saya teringat kata-katanya dari salah satu filsuf besar yang sudah disebutkan tadi, yang Socrates. Dia pernah ngomong kalau unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak bernilai. Jadi ketika saya sudah menyadari ini adalah apa dan sebagai apa, saya sadar, oh inilah gitu. Inilah saya sadar kalau saya sedang berfilsafat sebenarnya. Jadi seringkali kita itu merasa tahu, tapi tidak pernah benar-benar tahu. Bahkan ketika kita ditanyakan apa perbedaan botol dan gelas, kita akan kebingungan. Benar-benar. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi, apa itu ada, terus lalu apakah waktu itu ada dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar konyol, tapi kalau kita pikirkan, apa juga ya ternyata ya. Mungkin teman-teman yang di rumah tahu ya apa perbedaan botol dan gelas. Bisa. Boleh tolong dibantu komen di bawah. Iya, Iya sih. betul. Kayak terdengar simple sebenarnya, tapi harus mikir juga ya mau buat jawabnya tuh kayak gimana. Ada yang mau disampaikan nggak teman-teman? Biar teman-teman yang di rumah ini lebih semangat buat belajar filsafat gitu. Jangan takut dengan filsafat, karena filsafat adalah alat untuk teman-teman memproses segala hal yang teman-teman lihat selama ini. Kalau semisal takut dengan produk, ambillah prosesnya. Dan dari proses itu sendiri, teman-teman bisa membuat produk masing-masing kok. Jadi gunakanlah diri teman-teman sebagai alat filsafat itu sendiri. Jadi jangan takut, jangan mistifikasi filsafat dengan hal-hal yang negatif, karena filsafat ada di sekeliling kalian. Jadi jangan takut. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi sekian dulu diskusi kita pada sore hari ini dengan bab sejak kapan kita berfilsafat. Next bab kita akan ketemu lagi mungkin sekitar 1 minggu yang akan datang nanti. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.